Coach Robert. Halo Miss, selamat malam. Baik Miss. IHSG-nya koreksi lagi, lumayan dalam nih IHSG-nya ya turunnya. Hari ini turun minus 2%, dan kalau kita lihat ini masih bisa koreksi lagi besok menguji level support 5850. Coach Robert, hari ini IHSG kenapa turun? Oke, ada faktor eksternal dan internal yang mendorong penurunan IHSG hari ini. Dan itu juga menyebabkan net sell asing hampir 200 miliar pada hari ini di seluruh pasar. Faktor eksternal pertama yaitu akan rilis data inflasi US besok kemungkinan. Proyeksinya inflasi naik di angka 2,5%, konsensus 2%, dan itu di bulan Maret naik kemarin 2,5%. Memang itu yang menjadi salah satu ketakutan pasar kan beberapa hari terakhir kemarin juga cukup dibicarakan ya mengenai kenaikan inflasi, dan berarti selama tahun 2021 ini dari Januari sampai Maret memang inflasi US itu terus naik. Januari 1,4%, Februari 1,7%, dan Maret diprediksi naik 2,5%. Ini memang menjadi ketakutan juga. Di sisi lain, The Fed selalu bilang kalau misalnya walaupun inflasi naik, The Fed masih belum ada rencana untuk naikin suku bunga juga. Memang inflasi ini bagus naik ketika ada krisis. Cuman kalau inflasinya naiknya terlalu cepat juga ya menjadi kurang bagus juga, karena ketika ekonomi baru mulai pulih, kemudian ada inflasi naik begitu cepat, itu kan juga bisa menekan sisi konsumsi juga. Ya, ibaratnya konsumsi baru mau mulai pulih, harganya naik karena inflasi, ya akhirnya daya beli masyarakat juga kembali ketekan. Itu juga yang sebenarnya ditakutkan. Dan memang dampaknya takutnya adalah kembali obligasi 10 tahun yieldnya itu juga kembali naik. Faktor kedua, COVID kembali meledak di India, sehari bisa sampai di atas 100 ribuan, bahkan sampai 150 ribu kasus baru. Ini juga yang membuat India mengurangi ekspor obat remdesivir. Nah, ini obat COVID juga sebenarnya dipakai di Indonesia juga, obat remdesivir ini untuk pasien-pasien COVID. Nah, ini juga yang menjadi salah satu hal yang concern yang cukup mendorong indeks Indonesia juga di pasar. Dari faktor eksternal ya ada dua. Kalau internal sendiri hari ini rilis data retail sales itu terkoreksi minus 18%. Bahkan itu lebih parah dibanding bulan Januari. Ini yang rilis itu bulan Februari untuk hari ini. Bulan Januari oke lah kita bisa lebih maklum ya, karena ada PPKM yang lebih ketat waktu itu. Di bulan Januari dia operasional mall, pusat perbelanjaan itu cuma sampai jam 7 malam, kemudian WFH itu 75%, kemudian dine-in itu masih 25%. Tapi di bulan Februari ketika PPKM jilid 2 bergulir, di mana retail sales di bulan Februari itu kan traffic mall itu sebenarnya sedikit membaik karena PPKM jilid 2 juga buka sampai jam 8, kemudian mulai ada dine-in juga udah mulai sampai 50%, tapi malah tambah jeblok. Nah, ini juga yang menjadi menjadi faktor pendorong IHSG untuk turun. Ini benar-benar di bawah ekspektasi. Kalau misalnya lihat konsensus kemarin sebelum rilis itu minus 11%. At least itu sebenarnya membaik retail sales-nya. Ya, kita berharap aja di bulan Maret retail sales itu juga lebih membaik, karena kalau misalnya retail sales-nya turun kan menjadi salah satu indikator juga bahwa daya beli masyarakat ini masih belum pulih. Padahal kalau misalnya kita lihat PMI kita tuh udah bagus banget gitu kemarin di angka 53,2 itu kan berarti udah ekspansif banget, bahkan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun retail sales nampaknya masih sangat-sangat terdampak. Seperti itu Miss, kalau misalnya itu sentimen. Oke, jadi kalau kita lihat, kita sama-sama agree dalam jangka pendek IHSG masih bisa terkoreksi, bahkan sampai ke level 5850. Sebelumnya teman-teman yang mau bertanya langsung aja di
question mark itu langsung tulis pertanyaan di situ ya teman-teman ya. Pertanyaan yang paling sering dipertanyakan itu saya akan pilih untuk dibahas gitu. Dan langsung dapat giveaway M-Trade 7 hari ya untuk Karmin Paulus yang pertama pertanyaan ini. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Karmin Paulus, saya sendiri juga mau menyimpulkan dari apa yang tadi Coach Robert sempat ceritakan bahwa market ini masih akan tertekan, masih ya saya nggak menutupi gitu, maksudnya bukan yang market lagi mau koreksi dibilang bagus, enggak, memang short term ini masih akan tertekan, jadi masih akan turun. Apa saja penyebabnya? Yang pertama memang kalau bisa dibilang retail ini kemarin kan sangat menggebu-gebu masuk di bulan Desember, dan di bulan Januari kita banyak sekali mendengar cerita tentang Antam, KF, Inaf. Sebenarnya saya bukan mau ngomongin tentang sahamnya, tapi behavior retail yang ketika saham itu naik masuk dengan terlalu banyak, bahkan bisa sampai pakai utang juga. Jadi banyak yang nyangkut. Istilah kata tuh retail mungkin sekarang modalnya juga sudah terbatas gitu. Kemudian retail juga udah mulai takut saat ini gitu. Jadi udah mulai agak-agak fear di saham. Retail sekarang ini lagi cooling down, lagi posisi wait and see gitu. Terus sementara itu pertanyaannya kemana institusinya, kemana big fund-nya? Saat ini kita lagi nungguin dari big fund-nya aja gitu. Big fund salah satunya dari investor domestik, institusi domestik, dan juga institusi dari luar negeri atau dari foreign juga gitu. Nah kalau kita perhatikan foreign-nya itu sekarang lagi banyak ngintip di Amerika juga gitu ya, karena Amerika sekarang recovery-nya juga lumayan cepat. Nah kalau ke Indonesia sendiri gimana? Foreign ngelihat di Indonesia itu masih berharap pada nanti mungkin mereka akan banyak masuk setelah melihat laporan keuangan kuartal 1 atau kemungkinan ya memantau dari perkembangan bagaimana pemerintah mengatasi COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini sangat dipantau banget, dan kayaknya Indonesia juga udah agak slowing down gitu. Untuk COVID-19 sendiri, vaksinasinya kan ini juga agak slow down ya. Saya dengar juga untuk jatah vaksinnya ke Indonesia agak-agak berkurang gitu. Jadi ya mungkin dari institusi, dari big fund itu mereka udah profit taking, dan sekarang mereka lagi wait and see aja ngelihat kondisi global dari bond yield dan US dollar yang masih berpotensi untuk naik gitu. Itu jadi satu tantangan di saham. Oke, kemudian tantangan berikutnya adalah dari BPJS Jam Sostek yang mungkin akan mengurangi porsi di saham, plus satu lagi menjawab pertanyaan dari Karmin Paulus, apakah IHSG turun karena switching retail ke kripto? Saya nggak bisa menampik bahwa sekarang ini banyak banget yang switch ke kripto. Bahkan dari user M-Trade pun banyak yang minta untuk dikasih advice tentang crypto trading, dan per hari ini, per kemarin malam sih sebenarnya, kita ada kasih advice untuk crypto trading juga untuk beberapa koin, tapi nggak agresif gitu ya. Jadi untuk beberapa koin aja. Cuman kalau dibilang IHSG turun karena retail pindah ke kripto, kok rasanya enggak gitu. Kenapa? Karena dari apa yang kita komunikasikan dengan user M-Trade juga, dengan teman-teman di sekitar kita, ternyata retail tuh masih nggak tahu trading kripto tuh caranya gimana gitu. Nggak sesimpel buka rekening di broker saham gitu. Misalkan Anda buka rekening di toko kripto, ternyata nggak semua koin ada di situ. Masih harus tukar uangnya dari IDR atau dari rupiah ke USDT. Terus belinya di Binance. Atau mungkin Anda bisa langsung beli di Indodax. Tapi di Indodax kursnya agak-agak lebih mahal dikit gitu. Jadi kripto ini banyak sekali hal yang harus dipelajari. Contoh kayak perpindahan koin dari toko kripto ke Binance itu sendiri, itu juga harus sangat hati-hati. Kalau misalkan salah, itu bisa uangnya juga bisa hilang gitu. Pesan saya sih buat teman-teman yang misalkan mau coba trading kripto, saya bukan menyarankan untuk pindah dari saham ke kripto, enggak gitu. Cuman kalau misalkan mau coba, itu boleh-boleh aja. Start small, always start small untuk sesuatu yang baru. Kemudian untuk sahamnya sendiri peluangnya gimana gitu. Banyak yang bilang aduh nggak ada peluang, udah saham ini jelek kayak gitu ya. Banyak yang udah sangat pesimis banget. Bahkan tadi saya melihat di publikasi live kali ini pun komentarnya tuh pesimis semuanya. Benarkah demikian, Coach Robert? Apa peluangnya saat ini? Kalau peluang ya kita bisa cari
saham-saham yang sebenarnya punya kinerja bagus juga di tahun 2020 yang dia tuh masih bisa bertumbuh. Dan memang 2020 tuh buat mayoritas saham itu ya kinerjanya pasti hancur-hancuran. Banyak banget yang kinerjanya terkoreksi juga karena pandemi. Tapi ada beberapa saham yang dia ini nggak cuma bertahan, tapi juga bertumbuh dan masih memiliki potensi juga di tahun 2021. Kita sebut aja consumer goods seperti ICBP. ICBP ini, Indofood CBP ini kan 2020 dia masih bagus ya kinerja keuangannya, dia masih bertumbuh dan memang dipengaruhi juga oleh konsumsi masyarakat yang tahun 2020 itu yang masih lumayan bagus juga untuk membeli produk-produk Indomie, kemudian juga habit masyarakat yang mulai WFH, kemudian asumsinya adalah mereka lebih memilih masak di rumah karena juga restoran pada tutup, dine-in juga cuma sedikit. Akhirnya segmen Indofood CBP dari bumbu-bumbu juga meningkat gitu. Nah, di tahun 2021 ICBP ini masih ada potensi dari apa? Dari dia akuisisi Pine Hill di tahun 2020. Jadi ketika 2020 akuisisi Pine Hill memang masih waktu itu direspon pasar kurang bagus gitu kan, karena melihat pembiayaannya itu menggunakan utang juga untuk membeli Pine Hill. Kemudian membeli Pine Hill secara valuasi juga waktu itu relatif lebih mahal. Namun ketika keluar laporan 2020 kita tahu bahwa kontribusi Pine Hill ini mulai kelihatan, terutama penjualan untuk daerah Timur Tengah dan Afrika. Itu segmen penjualan Indofood CBP di daerah sana itu meningkat pesat gitu, ratusan persen. Baru kan kalau misalnya terkonsolidasi itu kalau nggak salah baru per September kalau nggak salah ya, terkonsolidasi Pine Hill di Indofood CBP. Nah, ini 2021 dari awal tahun. Nah, itulah yang saya lihat ini masih ada potensi perkembangan kontribusi dari Pine Hill. Mungkin dalam 1 tahun si Pine Hill ini bisa nyumbang lebih dari 5 miliar bungkus untuk segmen Timur Tengah dan Afrika. Dan memang selain itu juga untuk penjualan Indomie dan produk Indomie dan itu juga mungkin masih bisa meningkat seiring juga peningkatan daya beli masyarakat juga. Dan ini pun akan banyak juga mendorong pendapatan dari Indofood induknya. ICBP ini kan menjadi kontributor terbesar bagi Indofood, hampir 50%, 50% lebih, 30-an 5%, tapi terbesar kontribusinya dibanding segmen lain. Indofood ini kan ada makanan, kemudian ada CPO juga, ICME, kemudian juga ada Bogasari juga gitu kan. Nah, ini yang membuat Indofood juga kemungkinan akan terdorong kinerjanya 2021 dari ICBP tadi, Pine Hill tadi. Dan sebenarnya kalau misalnya dilihat DER-nya Indofood pun ICBP ketika dia setelah akuisisi Pine Hill memang cukup meningkat ya, jadi 1,8 kali. Cuman melihat prospeknya yang tinggi dari Pine Hill ya, menurut saya itu memang sedikit harga yang harus dibayar oleh ICBP ya. Menurut saya juga nggak masalah, masih kuat juga secara cash-nya ICBP juga. Nah, sambung lagi Indofood, selain dari ICBP tadi, Indofood ini kan ada produk CPO, dan CPO ini memang proyeksinya tahun 2021 masih akan meningkat. Ini juga yang salah satu mendorong pendapatan Indofood juga dari CPO. Kemudian dari Boga, dari tepung-tepungan, itu juga masih ada potensi untuk marginnya, Indofood marginnya dari Boga ini membaik, karena kalau misalnya dilihat harga bahan baku dari gandum sendiri itu mulai turun, mulai ada koreksi dibanding awal tahun bahkan 2020 yang harganya meningkat. Toh INDF juga sudah mengantisipasi kenaikan harga bahan bakunya dengan menaikkan ASP-nya. Jadi memang margin Indofood ini di tahun 2021 dari segmen dia sebenarnya masih bagus juga gitu. Jadi memang masih ada potensi untuk bertumbuh. Oke. Coach Robert mungkin bisa punya ini nggak ya, dikasih lihat untuk PI band-nya Indofood dan ICBP? Ada siap datanya? Kalau data saya udah siapin. Untuk bisa dikasih lihat kameranya dibalikin gitu, susah nggak? Ada susah sih. Ada susah, Miss. Di analis besok saya akan update.
Oke, besok diupdate di analisis di Ya. Mtrade ya. Oke, jadi mungkin sekarang bisa diupdate untuk PE ratio-nya dari ICBP dan Indofood ini di angka berapa sih? Terus kemudian ya gimana tuh valuasinya? Saya update teknikalnya dulu mungkin sambil disiapkan untuk itunya. ICBP hari ini turun sekitaran 2,54%. Ini bukan buat trading teman-teman ya, tapi ini kesempatan yang bagus banget buat investing, melihat valuasinya yang sangat murah sekali. And we need to be very patient. Tadi saya ada acara di Berita Satu bareng dengan Pak Roy. Beliau adalah ketua dari Aprindo. Besok saya ada nge-live juga dengan beliau. Dan kita ngelihat untuk saat ini memang belum bisa dikatakan bahwa perekonomian itu recover, baru pre-recovery. Jadi kalau dalam investasi di saham, itu kita beli sahamnya tuh bukan pas investasi ya, beda dengan trading ya. Kalau trading memang harus belinya pas trending naik gitu. Tapi kalau investasi, kita justru belinya menabur pas dia lagi di bawah. Lagi psikologi market tuh lagi pesimis seperti saat ini gitu. Jadi ICBP itu kita nabur di bawah gitu. Mungkin teman-teman pada nggak sabar. Kayak kemarin udah beli malah jatuh lagi. Besok masih bisa koreksi lagi gitu. Cuman kalau saya lihat ICBP ini angka 8325 ini sudah mulai angka yang sangat bottom banget gitu. Anyway, disclaimer teman-teman ya, lupa kasih disclaimer nih. Jadi acara malam hari ini sifatnya informasi, bukan sebagai perintah beli dan jual, dan pasar saham mengandung risiko yang mesti kita antisipasi. Jadi teman-teman kalau mau buy and hold ICBP untuk beberapa kuartal ke depan, dituai mungkin sekitar kuartal ketiga atau kuartal keempat, saya rasa ini momen yang sangat tepat sekali, momen yang sangat menarik sekali gitu. Terus kalau Indofood sendiri hari ini juga dia ditransaksikan cukup stagnan ya dengan candlenya doji. Ini Indofood juga besok masih bisa koreksi dan koreksinya normal. Kalau koreksi bisa sampai ke 6350 untuk Indofood. Jadi buat teman-teman yang belum dapat barang buat investing ya besok bisa dapat diskon gitu. Yang udah punya barang mungkin ada posisi untung, ada posisi rugi, just hold aja. Untuk investasi sabar aja, nggak usah tiap hari diliatin. Nah kalau Anda trading koin itu yang harus tiap hari diliatin gitu. Oke, Coach Robert boleh diupdate untuk valuasi. Untuk valuasinya ICBP dan INDF relatif murah ya kalau kita lihat dari PE ratio-nya. ICBP PE ratio-nya hari ini 15,31 kali, di bawah average 5 tahunnya itu 26,02 kali. Kemudian INDF PE ratio-nya hari ini itu 8,98 kali, di bawah rata-rata juga 5 tahun itu 15,1 kali. Jadi memang relatif masih murah untuk kedua saham Indofood ini kalau misalnya secara valuasi. Oke. Jadi masih berpotensi untuk multi bagger juga secara valuasi ya. Oke. Sebentar saya akan. Ya, ini ada pertanyaan sejuta umat, Wonderful 10. Bisa apakah kondisi IHSG sampai kapan akan pulih? Apakah IHSG masih uptrend supaya kita nggak fear? Sekarang tuh udah bukan uptrend. Sekarang kondisi yang sideways, kalau 5850 breakdown itu jadi downtrend. Tapi kayaknya 5850 ini cukup kuat menahan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman trading ya memang jadi banyak cut loss gitu. Di Mtrade juga kita mesti harus disiplin ya. Ada peluang untuk trading kita kasih tahu, tapi kalau waktunya membatasi risiko ada kita kasih tahu juga. Jadi money management masih belum berubah, 20-30% buat trading, 70-80% buat investing. Terus kapan mulai membaik kondisi seperti saat ini? Perkiraan saya sih habis lebaran, mungkin setelah keluar laporan keuangan kuartal pertama. Tapi tadi kita justru untuk beberapa saham, kita justru memilih untuk profit taking seperti contohnya Japfa ya di tengah tadi saham yang untuk trading kita ada beberapa cut loss. Untuk saham Japfa dan juga beberapa properti industrial ini kita ada profit taking untuk investasi jangka menengahnya gitu. Beberapa ada yang posisi impas, beberapa yang ada posisi bahkan untung sampai 2 digit juga gitu. Kenapa untuk yang investasi jangka menengahnya kita ada exit dulu ya, untuk antisipasi lah kalau nanti ada diskon lagi kita bisa masuk lagi gitu. Karena yang Japfa
untungnya udah lumayan juga. Untuk Cepin kita bakalan profit taking nggak? Besok kita akan consider. Kenapa kita consider untuk profit taking untuk Java dan untuk Java dan juga beberapa industrial ini? Karena kalau untuk poultry sebenarnya Lebaran nanti memang masih cukup bagus ya. Tapi kita melihat volatility di market, jadi amanin cuan dulu. Dan kita melihat juga untuk larangan mudik ini nanti juga akan berdampak terutama untuk sektor retail juga. Jadi retail kita juga consider untuk mulai profit taking buat yang investasi jangka menengahnya ya. Jadi ya kita akan lihat sikon besok gitu, apakah kita akan hold atau profit taking untuk yang retailnya. Anyway, mungkin Coach Robert bisa lengkapin untuk sektor retail dan juga untuk poultry secara fundamental gimana. Tapi sebelum Coach Robert bahas, ini aku ada satu sentimen yang cukup bagus dari US. Ini ada berita bahwa US akan memiliki obat oral untuk pengobatan virus corona yang baru gitu. Jadi pasien yang kena virus corona baru akan meminum obat tersebut selama 5 hari, namanya molnupiravir gitu. Jadi dia lebih cepat sembuhnya gitu. Anyway, saya sempat mendengar beberapa teman yang kena COVID juga, kayaknya udah semakin banyak orang yang kena COVID, itu sembuhnya cepat gitu, sembuhnya nggak maksud saya ternyata mereka juga bukan saya kayak menyepelekan ya, tapi kita melihat ternyata fine aja juga gitu loh, maksudnya nggak sampai yang terlalu gimana gitu. Hopefully perekonomian juga bisa lebih bagus dengan mulai terbentuknya herd immunity. Coach Robert, mungkin bisa diupdate untuk fundamental sektor poultry yang tadi Java kita ada profit taking dulu untuk jangka menengah, terus kemudian sektor apalagi ya tadi ya, retail, boleh diupdate deh. Untuk poultry memang ketika puasa atau lebaran memang ada potensi untuk peningkatan permintaan, karena kalau misalnya dilihat pun dari harga ayam broiler, kita tarik 2019 ya, 2019 itu harga kalau misalnya dari grafik sendiri ada peningkatan ketika sudah masuk bulan Ramadan atau bulan puasa, dan kembali puncaknya itu ketika udah hari-hari sebelum Lebaran, Hamin 5 hari atau Hamin 3 hari itu harganya udah mulai naik lagi. Memang itu menjadi ya harga ayam naik, kemudian permintaan juga meningkat gitu. Bahkan di tahun 2020 pun ketika ada pandemi terjadi peningkatan harga juga di sektor poultry, harga ayam. Namun kan lebih dikarenakan sisi supply-nya yang itu jeblok banget gitu kan, sedangkan permintaannya ya sebenarnya cukup meningkat, tapi dari sisi supply-nya itu yang nggak bisa memenuhi kebutuhan permintaan di pasar gitu, karena industrinya juga lagi ancur-ancuran, waktu itu peternaknya juga lagi banyak yang merugi, makanya harganya naik banget. Nah, di tahun 2021 ini mungkin akan ada sedikit perbaikan dari sisi supply, karena memang pemerintah sendiri intervensi di sana. Kemudian kalau dari sisi demand ya kemungkinan akan ada permintaan, karena Horeca juga udah mulai buka jam operasional sampai jam 9 malam. Ini juga ada permintaan juga yang bisa terjadi di sektor poultry. Namun ada downside risk-nya adalah harga kedelai dan harga jagung yang sebagai bahan baku poultry ini juga naik juga. Jadi memang kalau poultry ini marginnya yang mungkin kalau misalnya harga bahan bakunya naik nih, marginnya kemungkinan nggak terlalu besar juga sebenarnya. Jadi kalau view saya sebenarnya di poultry itu lebih ke netral ya, karena ya memang demand-nya bagus, demand-nya meningkat, tapi di satu sisi bahan bakunya juga meningkat. Jadi memang marginnya ini belum bisa yang tambah lebar gitu, cuannya belum bisa tambah lebar juga untuk sektor poultry. Oke, sebelum kita lanjut ke sektor retail, saya mau jawab satu pertanyaan dulu. Dan tadi wonderful.10 langsung aja DM IMT7 nama email WhatsApp ke Instagram saya Ellen May Official atau Instagram mtrade_id untuk mendapatkan 7 hari IMTrade untuk edukasi. Heru Saputra 1, apakah BPJS Tenaga Kerjaan akan cut loss saham-sahamnya atau menunggu sahamnya naik dulu? Wah, itu juga kita nggak tahu ya. Yang jelas ini juga bisa mengakibatkan mengeringnya likuiditas gitu. Cuman kalau feeling saya sih mereka nggak akan cut loss ya. Mungkin mereka akan nunggu untuk naik gitu. Oke, Coach Robert, mungkin bisa dibahas untuk retail.
Iya, retail. Sebelumnya aku mau jawab juga dari Christian Vincent. Misalnya hari ini sel banyak banget, Mitra masih downtrend ya meskipun lebaran. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, besok tuh market masih berpotensi untuk koreksi. Jadi tadi ada saham beberapa yang cuan gitu dan contohnya Java, terus kemudian properti industrial ya kita amanin dulu lah gitu. Hmm, apakah akan sampai lebaran? Kayaknya sideways-nya bisa sampai lebaran sideways-nya. Kalau ada naik juga naik dikit-dikit gitu. Jadi kita nggak akan terlalu agresif. Mungkin lebih arahnya ke investing dulu. Dan buat teman-teman yang punya duit nganggur ya bukan saya ngarahin pindah ke kripto enggak, tapi karena permintaan semakin banyak di Mtrade juga kita ada advisor untuk crypto trading gitu. Jadi jangan lupakan sahamnya juga karena peluang di saham tuh ketika sekarang lagi sangat diskon untuk investingnya. Oke, Coach Robert boleh dibahas untuk retailnya gimana? Untuk retail memang kita di awal kan bilang retail ini 2021 itu akan ada potensi turnaround ya, karena memang kita lihat pelonggaran yang dibanding tahun lalu yang benar-benar diketat, toko-toko pada tutup. Ya 2021 lebih baik, operasional udah mulai jalan, kemudian daya beli masyarakat kan juga seiring berjalannya waktu mulai meningkat. Kita bisa lihat bahwa yang menjadi upside risk-nya dari retail kalau misalnya kita lihat secara industri adalah pertama kita bisa lihat dari PMI kita yang udah 5 bulan berturut-turut ini ekspansif. Artinya apa? Artinya industri manufaktur kita ini mulai bisa bertahan, mulai ada produksi, mulai bergerak lagi. Nah, manufaktur ini kan merupakan industri yang padat karya, butuh banyak tenaga kerja. Ketika manufakturnya jalan, kemudian mulai produksi, mulai menggeliat lagi, ya si karyawan ini akan bisa mendapat peluang penyerapan tenaga kerja itu akan lebih banyak. Ketika tenaga kerja kita diserap lebih banyak di dalam industri manufaktur yang padat karya, konsumsi masyarakat juga kemungkinan meningkat. Daya beli masyarakat meningkat. Masyarakat itu istilahnya punya duit untuk belanja. Kemudian juga pemerintah mewajibkan untuk perusahaan ini bayar THR di tahun 2021 dan udah ada surat edarannya maksimal dibayarkan H-7 sebelum Lebaran. Berarti kan udah masyarakat dari sisi tenaga kerjanya bagus, dapat THR pula, ya duitnya makin tebal. Harusnya ekspektasinya adalah duit itu kemudian dibelanjakan, membeli biasanya kalau misalnya Lebaran ya baju baru, ya kan. Dan retail kita seperti Ralph dan LPPF biasanya juga mendapatkan ibaratnya durian jatuh lah ketika bulan Lebaran, profitnya juga lebih meningkat, bahkan lebih kontribusinya sangat gede di dalam penjualan dalam 1 tahun. Yeah. Cuman ada downside risk-nya adalah pelarangan mudik. Ini yang bisa menyebabkan aliran duit di retail ini kemudian berkurang karena mobilitas juga akan tertekan juga gitu ya. Harapannya sih tetap akan berjalan karena kalau misalnya dilihat juga ada kota-kota besar ini itu sebenarnya masih ada bisa melakukan mobilitas, namanya wilayah-wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek itu kan tetap bisa bergerak di sana, mobilitas tetap bisa jalan. Dan juga tempat wisata pun katanya walaupun nggak boleh mudik tapi tempat wisata masih boleh buka gitu. Jadi ya harapannya di sana uang masyarakat konsumsi tetap bisa mengalir ke sana. Masyarakat masih bisa beli baju baru dan ya kalau misalnya kota besar nggak boleh pulang kampung, hiburannya apalagi menurut saya ya hiburannya cuman ke pusat perbelanjaan gitu. Ya ujungnya belanja lagi, habisin duitnya di pusat perbelanjaan. Apalagi pusat perbelanjaan kita kan operasional buka sampai jam 9. Ya itu asumsi saya sih ya tetap akan belanja juga gitu untuk kebutuhan retail, ada LPPF dan RALS gitu, dan juga MAPI. MAPI ini kan konsumennya itu segmentasinya untuk menengah ke atas, ya lebih bisa bertahan lah kalau misalnya menengah ke atas. Dan juga produk MAPI juga selain ada jualan baju, lifestyle, juga ada food and beverage juga, ada Starbucks juga, ya udah mulai ramai juga kan di sana. Ya harapannya retail ini walaupun mungkin ada tekanan ya tapi setidaknya tetap bisa lebih baik dibanding tahun lalu yang benar-benar kuartal 2 itu ancur-ancuran di tahun 2020. 2021 harapannya tetap masih bisa meningkat si kinerjanya untuk perusahaan-perusahaan retail.
Oke, ada upside, ada downside-nya. Saat ini perekonomian tuh udah sebenarnya lebih membaik daripada tahun 2020 kemarin. Cuman teman-teman kita nggak bisa mengharapkan semua itu tercermin di laporan keuangan, apalagi ke harga saham dalam waktu dekat. Mungkin kalau kita lihat baru menariknya tuh di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Seperti yang tadi Coach Robert bilang, ada downside-nya yaitu larangan mudik. Dan ini kita ngelihat setelah beberapa hari kita evaluasi ya, ini ternyata cukup berpengaruh juga ke saham-saham retail ini. Kalau MAPI memang mungkin seperti yang tadi Coach Robert bilang, marketnya itu market middle up, di mana ya mereka nggak terlalu terdampak untuk mudik itu sendiri, lebih ke lifestyle juga. Nggak mudik di kota besar juga mereka justru masih perlu pergi ke mall gitu untuk hiburan selama libur Lebaran. Nah, yang kita mulai evaluasi tuh untuk Ramayana Lestari dan juga LPPF ya. Jadi kalau untuk Ramayana Lestari ini kita lihat sikon besok kalau misalkan dia turun dari 750-nya, mungkin ada kemungkinan kita akan exit untuk yang investing juga jangka menengah, karena benar-benar dia akan balik jadi slowing down lagi. Tapi kalau kemarin udah sempat membaik sebenarnya, trennya itu udah cukup oke. Di tanggal 22 Maret, 23 Maret tuh udah hampir breakout lagi gitu. Cuman kayaknya ini gara-gara larangan mudik agak-agak slowing down lagi. Kita akan lihat besok ya. Terus kemudian untuk LPPF, Matahari Department Store, kebetulan besok saya akan nge-live dengan komisarisnya, tapi mungkin beliau akan, ya Pak Roy akan ngobrol banyak dengan kita tentang retail ya, tentang retail banyak ya, jadi nggak spesifik tentang LPPF ini. Ini juga terdampak sih, kalau saya bilang sih kemarin sempat breakout gitu di 7 April dan hari ini jadi breakout gitu. Jadi ya kita akan lihat sikon untuk besok apakah kita akan kurangin posisi atau enggak di sektor retail ini. Pertimbangannya kalau nanti sampai turun lagi ke level beli kita yang di bawah, kita bisa buyback gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Catherine 313, bagaimana untuk kasus USKT yang terkena kasus korupsi anggotanya? Apakah akan semakin dalam? Bagaimana jika kita berinvestasi? Tunggu aja ya, ditunggu aja kalau USKT dan juga untuk PTPP ini memang sekarang lagi turunnya dalam banget. Kita sendiri juga M-Trade agak terlalu awal untuk masuknya tuh pas kena MA 100 itu ternyata breaking down lagi sampai MA 200 ya. Kita ngelihatnya udah koreksi cukup dalam dari puncak WSKT. Kita udah ambil waktu itu koreksinya dari puncak 1960 itu sampai ke support MA 100. Itu udah turun 30%. Kalau kita ambil dari puncaknya di 2075 udah turun 35%. Jadi diskonnya udah cukup banyak. Tapi lebih terdiskon lagi sampai ke angka sekitaran saat ini 1025-an. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk investing sih hold dulu aja karena ini udah di level yang sangat sangat bottom banget. Nanti kalau mau kurangin posisi tunggu technical rebound. Kalau misalkan porsi buat investingnya kebanyakan gitu. Dan untuk teman-teman yang trading ya mesti ada pembatasan risiko ya. Kalau kena pembatasan risiko stop loss gitu. Kalau di M-Trade ini kayaknya hari ini belum kena stop loss ini. Anyway, kita akan bahas untuk pertanyaan yang lainnya. Coach Robert, apakah ada saham yang lain yang mau dibahas? Udah sih, Miss. Mungkin nambahin yang retail dikit sih, Miss. Nambahin yang retail dikit. Jadi kalau untuk retail ya benar kalau misalnya mudik ini juga cukup berpengaruh, karena kalau misalnya dilihat persebaran tokonya retail ini kayak misalnya Rals gitu ya, walaupun dia banyak di Jakarta tapi di daerah-daerah juga banyak, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat yang secara jumlah itu hampir sama seperti yang di Jakarta. Jadi kalau misalnya nggak bisa jarak jauh ya yang cukup tertekan di sana juga, di daerah-daerah juga. Dan PPKM ini kan walaupun memang operasionalnya buka sampai jam 9 malam, cuma yang perlu diperhatikan adalah PPKM ini semakin meluas gitu. Jadi nggak cuma di Jawa, Bali, bahkan udah sampai Sumatera dan Kalimantan. Ini juga sebenarnya bisa menjadi downside risk juga bagi perusahaan-perusahaan retail ya. Kita lihat ya kita bisa lihat nanti bagaimana retail ketika bulan puasa dan Lebaran gitu ya, harapannya tetap bisa lebih baik dibanding tahun 2020 lah. Dan Aprindo juga sebenarnya asosiasi retail juga bilang
memang larangan mudik ini sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja retail. Ya, itu sih Miss untuk retail. Oke. Ada pertanyaan juga dari Angela Alfiani. Ya langsung aja DM dengan MT7 nama email dan WhatsApp, dapat M-Trade ya 7 hari ya. Ci, kalau masih ada dana mendingan masuk ke saham, kripto atau hold ya. Di saham udah 50% dari tabungan. Kalau kripto itu saya full technical. Jadi teman-teman kalau misalkan belum ngerti untuk baca secara teknikal juga you have to be very careful gitu. Dan kripto yang dipilih sebaiknya juga kripto yang bukan yang futures, bukan yang ada leverage gitu, karena saya agak-agak konservatif ya. Kalau yang ada leverage-nya, yang pakai margin, istilah kata kayak gitu, itu agak berisiko, kayak ini apa namanya, agak berisiko kayak ini forex trading. Jadi saya sendiri ada trading kripto tuh juga tradingnya nggak pakai leverage gitu, jadi tidur nyenyak, nggak ada margin call. Di saham uang udah 50% dari tabungan, pastikan tabungan itu adalah uang dingin dan sangat dingin sekali. Kalau misalkan itu uang untuk dana darurat atau apapun, better 50% yang lagi jangan dipakai gitu. Jadi ya harus dibedakan lah, benar-benar harus uang dingin banget gitu. Konstruksi tadi udah saya bahas. Oke, ini ada yang nanya sektor komoditas, mungkin bisa dibahas dikit, Coach Robert Alpukat. Batu bara ya. Jadi kalau batu bara memang potensi demand-nya masih ada karena memang pemulihan ekonomi juga bagus di China. Kemudian juga ada restrict dari Australia batu bara ke Cina, impor juga ya Indonesia mendapat kesempatan juga gitu untuk karena dari penutup Cina itu ibaratnya udah nggak ngambil batu bara dari Australia. Kemudian juga memang kebutuhan batu bara termal di Cina seiring dengan manufakturnya yang meningkat juga itu menjadi salah satu meningkatkan permintaan batu bara. Kalau dari CPO sendiri masih seputar supply-nya yang masih tertekan, Malaysia juga masih tertekan juga supply-nya. Kemudian memang Lebaran ini kurang lebih bisa meningkatkan demand CPO juga ya, karena kan kebanyakan CPO di Indonesia itu untuk cooking oil dan Indonesia juga sebagai salah satu produsen CPO terbesar di dunia gitu selain Malaysia. Jadi memang masih cukup potensial untuk CPO dan batu bara untuk 1 tahun untuk 2021. Karena dari demand-nya juga masih bagus, dari supply-nya juga mungkin masih dalam pemulihan lah perusahaan-perusahaannya. Seperti itu. Oke, ini ada yang nanya nih, Alpukat, sebenarnya tepat nggak ya kalau misalkan invest untuk komoditas, misalkan batu bara dan kawan-kawan untuk jangka panjang, mungkin bukan jangka panjang sampai yang tahun-tahunan kali ya, lebih ke beberapa bulan ke depan sih ya, sampai akhir tahun 2020 atau kuartal 3 2020 gitu. Cuman ini juga yang buat investing jangka panjang, kita akan bukan ngomongin saham spesifik, kita akan review semua saham, kalau memang ada potensi untuk koreksi sampai ke level beli kita lagi ya, sebelum terjadi koreksi mungkin kita akan batasin dulu, kurangin gitu. Terus Adaro itu bagus FA-nya, kita juga udah sering bahas, dia juga ada banyak diversifikasi juga ke power plant. Terus kemudian CPO yang LSIP juga fundamentalnya bagus, tapi saat ini short term memang teknikalnya agak kurang gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Dharma SW Pulp and Paper hari ini pada ARB pada laporan keuangannya lumayan. Menurut Coach Robert gimana? Untuk FA-nya dulu. Nanti saya akan bahas. Baik, untuk Pulp and Paper dari segi pulp-nya ya, harga pulp-nya memang kalau misalnya kita lihat di China itu kan mulai ada pemeliharaan, jadi maintenance lah yang sempat tertunda karena ada Imlek kemarin. Nah, ini juga yang sebenarnya menyebabkan supply-nya dari pulp sendiri yang cukup berkurang. Namun kalau misalnya permintaannya secara tahunan, kalau misalnya secara view lebih besar ya masih bagus, karena salah satunya adalah pelarangan plastik. Yang plastik ini mulai dikurangi dan diganti ya sedotan yang dari karton gitu, dari kertas. Nah, ini juga yang
salah satu membuat permintaan pulp itu juga meningkat. Kemudian juga industri yang mulai meningkat juga, permintaan akan packaging itu juga mulai meningkat. Ya sebenarnya kalau dari demand, pulp and paper masih cukup bagus, cuman kalau misalnya dalam jangka pendek memang masih ada potensi koreksi seperti itu, karena memang supply-nya juga Oke. Oke, Coach Robert mungkin sambil benerin kamera dikit, saya masih mau review untuk teknikalnya buat si ini kali ya, si apa namanya, TKIM dan juga INKP. Untuk TKIM, oke ya, untuk TKIM ini dia berpotensi untuk menguji 9125. Seperti yang tadi teman-teman bilang ya, untuk laporan keuangannya, Dharma SW bilang laporan keuangannya lumayan ya, jadi ini jadi timing untuk masuk buat investing sih, sebenarnya ini perusahaan bagus gitu. Terus kalau INKP sendiri tadi jadi breaking down dari MA 200-nya, kalau buat investing sih masih hold, kalau buat trading ya ini cut loss gitu. Anyway, saya mau simpulkan aja. Sebelum saya simpulkan, mungkin Coach Robert bisa simpulkan dulu. Nah, simpulkan ya Miss ya, jadi kalau misalnya pengaruh pelarangan mudik memang cukup pengaruh terhadap sektor retail, dan juga ya, dan kalau misalnya sekarang bisa cari saham-saham yang kinerjanya bagus di tahun 2020 dan masih ada potensi untuk bertumbuh di 2021 seperti ICBP dan INDF, plus valuasinya yang masih murah gitu, dan kita lihat dari PE-nya juga. Kemudian ya mungkin saat ini masih sideways, masih bisa mencari saham-saham yang bagus untuk investasi, dilihat dari prospeknya, dilihat dari kinerjanya, terlebih masalah utang. Nah, utang ini yang masih harus menjadi fokus utama kita ketika ekonomi masih, ya bisa dibilang tadi Miss bilang baru pre-recovery, jadi masih belum pulih tapi baru mulai pulih. Nah, ini utang ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian ya terakhir adalah valuasi gitu. Oke. Ya, teman-teman, kalau dari saya ya penting banget teman-teman, kita agak susah saya bilang menyemangati teman-teman di market yang lagi seperti ini, market yang kalau bisa dibilang sih sebenarnya downtrend juga belum, tapi likuiditasnya itu mengering gitu, jadi volume di market itu nggak terlalu ada gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, batasin untuk tradingnya, modal untuk tradingnya tuh dibatasin lah, jangan sampai gede-gede, maksimal 20 atau 30% aja, karena banyak banget pembatasan risiko, false pantulan yang false kayak gitu, false breakout juga. Kedua, untuk investasi jangka panjang, ya tadi fokus pada perusahaan-perusahaan yang valuasinya terdiskon. Sekarang yang lagi sangat terdiskon, ICBP, Indofood, GGRM. Tapi kalau GGRM nggak syariah. Terus kemudian yang ketiga, kalau teman-teman udah beli saham untuk investing dan sekarang lagi posisi rugi, contohnya ada konstruksi, terus kemudian pulp and paper ini juga udah murah banget, ternyata masih bisa turun lagi. Just wait and be patient. Dan keempat, teman-teman kalau misalkan mau crypto trading ya dites dulu aja ya. Jadi it's a different game. Jangan pakai margin, jangan pakai leverage, dan jangan lupakan untuk investasi saham. Mungkin buat diversifikasi aja gitu. Semuanya harus start small dari awal ya, kalau misalkan teman-teman baru mengenal satu jenis investasi. Nah, saya Ellen May dan juga Coach Robert dari M-Trade. Teman-teman jangan lupa follow juga Instagram mtrade_id. Dan besok hari Sabtu kita akan bahas lebih detail tentang saham-saham dan juga tentang crypto, jam 7 malam untuk jam 7 atau jam 8 malam ya, lagi lebaran gini, bulan puasa gini. Terus apa namanya, aduh ini kode promonya di mana lagi? Kode promonya ke mtrade.id/SODV, kode promonya APR 12, kayaknya APR 12 gitu. Jadi ya itu aja sih teman-teman semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang beragama Islam, dan saya dan Coach Robert mengucapkan salam healthy, stay healthy. Thank you.